Kembali lagi Mawar Ruselia bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari menemani sore hari Anda dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Nah Pak Rektor, harus ini pertanyaan di awal saya tanyakan kepada Pak Rektor, tapi tentunya tidak terlambat ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sultra TV di rumah dan teman-teman. Karena kan Universitas Muhammadiyah Kendari ini Muslim begitu ya, kemudian Muhammadiyahnya juga organisasi kemasyarakatan yang juga Muslim gitu. Boleh nggak sih yang non Muslim kemudian ingin kuliahnya di UMK? Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia tidak menolak. Jadi di Universitas Muhammadiyah Kupang itu sekitar 70% mahasiswanya. Iya, karena Kupang kan mayoritas non Muslim. Jadi pada saat mereka menyanyikan Mars Muhammadiyah, di situ kan tertulis Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Dia nyanyikan juga itu. Tetap wajib harus dinyanyikan ya? Iya. Ya, perbedaannya di UMK pernah saya temukan. Saya di UMK sejak 2002 ya. Awal saya pernah menemukan waktu itu belum ramai seperti ini sekarang. Ada mahasiswa non Muslim itu masuk di PG PAUD. Ada satu orang kalau tidak salah saya ini. Tadinya tidak pakai jilbab ya, tidak pakai penutup kepala ya. Ya. Pas pertemuan berikutnya, kok di ruangan ini semuanya orang pakai jilbab. Yang minggu lalu itu kemana itu? Nah akhirnya ketahuan dia orang Bali ya, orang Bali. Akhirnya kami tanya, kenapa masih pakai jilbab sekarang? Dia bilang, saya malu sendiri, kan hanya sendiri saya. Ada yang menyesuaikan begitu ya? Saya sendiri saja katanya yang tidak pakai ini, tidak pakai jilbab ya. Nah memang di Muhammadiyah tidak diwajibkan untuk menggunakan jilbab, terus tidak diwajibkan mengambil mata kuliah Al-Islam. Jadi mata kuliahnya pendidikan agama itu mata kuliah pendidikan agamanya sendiri. Kalau dia non Muslim misalnya Kristen, dia tanya pendetanya yang bernilai, atau agama lain. Tidak diharuskan di kampus ya? Tidak diharuskan di kampus. Yang wajib itu adalah mata kuliah kemuhammadiyaan. Iya, itu kan wajib, saya kira itu tidak akan lulus kita kalau kita nggak mengikuti mata kuliah itu gitu ya. Berarti itu yang non Muslim juga tetap wajib ikut tetap mata wajib kuliah kemuhammadiyahan ya. Tapi rata-rata lulus kok biasanya kan. Itu kan persyaratan mata kuliah ya, teori ya kebanyakan. Dia kan mungkin selama ini lakukan prakteknya, tapi kan doa-doanya mungkin beda dengan kita. Iya betul. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya dengan agama untuk masuk di Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Kendari. Iya. Karena yang istimewa ternyata di Kupang pun ada. Saya baru tahu bahwa ternyata di Kupang Nusa Tenggara Timur pun ada Universitas Muhammadiyah di sana. Banyak, ya. Bukan hanya di Kupang, Mbak. Di Papua itu sudah ada berapa perguruan tinggi? 5 kalau tidak salah ya. Masya Allah. Yang notabene masyarakatnya mayoritas non-Muslim. Ini mungkin membuktikan bahwa konsentrasi atau visi daripada Muhammadiyah itu sendiri adalah bagaimana manusia Indonesia itu bisa berkembang dengan konsentrasi di pendidikan begitu ya Pak Rektor ya, sehingga yang mayoritas non Muslim pun percaya diri untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah ya, luar biasa. Kemudian Pak Rektor sekarang menyikapi pergeseran zaman ya, pergeseran zaman yang tentunya berbeda dengan zaman kita kuliah dulu ya, karakter-karakter mahasiswa zaman now begitu Pak Rektor, yang terkadang di Muhammadiyah kan tentunya ada pakem-pakem khusus, mahasiswanya harus seperti apa, karakternya harus berakhlakul karimah dan segala macam. Kemudian ada nggak sih program-program yang dilakukan oleh UMK untuk tetap menjaga seberubah-berubahnya zaman, tapi karakter mahasiswa Universitas Muhammadiyah itu harus tetap terjaga gitu. Apakah ada selama Ramadan ini dari pesantren kah, atau ada memang program-program khusus dari UMK sendiri? Ya, secara umum memang ada garis tuntutan yang harus kita penuhi, itu berdasarkan aturan Perserikatan Muhammadiyah ya, bahwa di UMK itu ada 10 SKS mata kuliah agama ya. Mungkin Mbak Mawar sudah betul sebagai alumni. Itu ciri khas pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1 sampai 5 itu adalah ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah. Ternyata adanya AIK ini dalam segi pergaulan, sosial, akhlakul karimah terutama, keagamaan dan kemasyarakatan, kepedulian dan sebagainya, itu semuanya ada di situ ya. Jadi mulai dari sejak masuk sampai dia selesai, dia tidak akan pernah lupa Muhammadiyah, karena memang sudah itu 10 SKS ya. 10 SKS itu cukup banyak ya, hampir setiap 1 sampai 5 ya.
kurang lebih 5 semester harus ditempuh untuk itu, dan itu diajarkan tentang bagaimana mengamalkan ajaran Islam, bagaimana bermuhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah menyikapi perbedaan sosial, sehingga Muhammadiyah dia selalu mengikuti perkembangan karena kita tidak tunduk pada satu hal yang menyulitkan. Ya mungkin baru-baru ini terjadi lagi perbedaan waktu awal bulan Ramadan. Memasuki awal Ramadan. Muhammadiyah menyikapi itu biasa-biasa saja. Malah ditanya, kenapa Muhammadiyah tidak mau ikut pemerintah? Muhammadiyah mengatakan bahwa yang sebenarnya yang ikut orang belakang atau yang di depan. Jadi yang belakang itu kan yang ikut. Jadi memang di Muhammadiyah persoalan tentang perbedaan itu cukup dinamis sekali, dan itu kita jadikan bagian dari motivasi untuk tetap belajar. Sehingga sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah itu kurang lebih sudah 170-an ya, sudah di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. 170 ya, Masya Allah ya. Untuk di UMK sendiri, memang pembinaan mahasiswa tetap kita jaga, terutama dalam akhlak keseharian ya. Dari dulu UMK itu mengembang amanah akhlakul karimah itu ya. Dari awal berdirinya sampai sekarang itu tidak bisa kita rubah, Nah, persoalan-persoalan aksi dan kegiatan-kegiatan yang di luar kendali perguruan tinggi itu tetap sebenarnya kami pantau terus. Malah kasus yang tahun lalu ada penembakan mahasiswa itu yang terjadi itu kami kawal sampai di pusat. Kami fasilitasi Komnas HAM dan sebagainya. Malah dilakukan pemeriksaan itu di UMK waktu itu, pemeriksaan kasus itu. Nah, kemudian untuk pengembangan pegawai dan dosen. Nah, ini ada yang menarik sekarang di bulan puasa ini. Jadi semua pegawai dan dosen itu kita ajarkan taksinul qiraah. Masya Allah. Jadi ini wajib. Jadi setiap hari Jumat itu kita gilir per fakultas. Ada juga khusus untuk pimpinan. Ya, kalau dulu konvensional, artinya pengajian biasa saja. Pengajian biasa setiap hari Jumat itu Jumat pagi jam 8 sampai jam 9 itu pengajian rutin tiap hari Jumat. Nah, sekarang kita rubah menjadi taksinul qiraah. Nah, ternyata terdeteksi lah tadi yang mungkin mana kurang bisa ya. Nah, itu kan kewajiban kita jadi tugas kami adalah memperbaiki, kami tidak memberikan paksaan, tetapi kewajiban untuk belajar, terutama dosen dan pegawai ya. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kita ajar di kampus, Mbak. Jadi mahasiswa dan dosen itu kita ajar. Iya, betul. Pegawai dan pegawai tenaga pendidikan ya, dosen juga kita gunakan waktu ini untuk bersama-sama untuk belajar ya. Karena kami tahu jelas mereka mungkin sudah paham, sudah banyak yang tahu. Tapi kita mengulangi lagi supaya dilancarkan lagi. Iya. Dan tentunya ini Pak Rektor menjadi tanggung jawab daripada Pak Rektor dan jajarannya ya kan sebagai kampus Universitas Muhammadiyah, kampus Muslim, tentunya tidak hanya dituntut mahasiswanya untuk menjadi mahasiswa yang berakhlakul karimah, tentunya terdepan harus pegawainya dulu, dosen-dosennya dulu gitu ya. Saya kurang lebih 20 tahun di kampus sekarang. Ternyata yang saya rasakan yang sangat sulit untuk diurus itu adalah SDM, sumber daya manusia. Itu sangat sulit ya. Mungkin karena beragam ya. Tadinya saya masuk di kampus, aman kan orang-orang hebat, orang-orang pintar, cerdas. Ternyata tidak semudah itu. Nah, dibanding dengan membangun bangunan, membangun gedung. Nah, kami sekarang lagi membangun gedung itu di depan lagi. Hampir sejak UMK berdiri mulai tahun 2001, kemudian melakukan aktivitas pembangunan itu mulai 2004. Jadi 4 tahun baru bisa membangun. Sampai sekarang tidak pernah berhenti itu palu-palu. Sampai sekarang membangun terus sampai sekarang. Tapi SDM itu agak lambat. Buktinya masih kurang profesor, belum ada. Pak Prof Abdullah dulu meninggal. Dokter juga masih kurang. Kemudian keahlian dosen ini masih butuh peningkatan. Masih ada yang terkendala pada saat musim IT yang lalu ya. Masih banyak juga dosen yang belum bisa menggunakan Zoom. Mengajar juga hanya menggunakan WA. Saya bayangkan seperti apa mengajar menggunakan WA ya. Ternyata direkam suaranya baru dikirim. Mahasiswa juga begitu. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh, kami tidak izinkan lagi tuh. Kita sudah menggunakan pembelajaran e-learning namanya LMS, Learning Management System, dan namanya ELUMAK, e-learning UMK. Di situ mahasiswa membaca materi, pokoknya di dalam aplikasi itu mahasiswa berinteraksi dengan dosennya. 24 jam kita layani mahasiswa kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Nah, di situ juga kita mengajar kalau mau tatap muka, tatap layar istilahnya ya. Tatap layar itu bisa kita di situ menggunakan Microsoft Teams.
Jadi itu lebih mudah, bukan Zoom lagi yang kita gunakan. Jadi Zoom ini sudah mulai pelan-pelan kita tinggalkan, kita cari yang baru. Teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi canggih yang bersertifikat, karena punya Microsoft. Untuk menggunakan itu kan kita harus punya lisensi. Iya, betul. Ini kita coba bangun sekarang. Saya kira program-program itu tentang kegiatan pembelajaran sekarang sudah kita mulai menggunakan hibrid juga. Jadi kami lagi persiapan membangun kelas hibrid. Jadi kelas hibrid itu mahasiswa itu bisa datang ke kampus, bisa juga tidak. Oh begitu. Yang penting mengikuti perkuliahan. Mengikuti perkuliahan dari rumah. Jadi di dalam seperti ruangan seperti ini itu nanti ada 3 kamera. Satu kamera yang menghadap papan tulis, satu kamera yang menghadap ke mahasiswa yang hadir di ruangan, satu kamera yang auto detect dengan dosen. Kemanapun itu dosen berjalan. Jadi mahasiswa yang ada di rumah sama di dalam kelas. Iya betul. Merasakan dalam perkuliahan seperti dalam kelas ya. Melihat teman-temannya yang ada di ruangan, apa yang dia bikin, dilihat dosennya apa yang diterangkan, apa yang ditulis, apa yang ditampilkan. Nah itu yang sekarang. Makanya evaluasi itu, pengembangan itu kita semua akan IT-kan. Makanya saya anggap virtual Islamic University, virtual Islam, yang Universitas Islam ya, yang berbasis virtual. Iya, sesuai dengan tagline-nya Pak Rektor ya, waktu diamanahi sebagai rektor, bahwa tagline-nya bagaimana UMK ini menjadi virtual Islamic University. Saya bayangkan Mbak, 10 tahun kemudian mungkin ruang-ruang kelas itu tidak ada yang gunakan lagi. Maksudnya orang lebih senang di rumah. Jadi kuliah di rumah aja gitu tidak lagi masuk ke kelas gitu. Jadi yang kami bangun ini hanya gedung rektorat sebagai ruang kantor ya. Mungkin karena selama ini kan pembangunan kami hanya ruang kelas yang dibangun sebenarnya, tidak ada perkantoran, hanya ruang kelas. Nah, ini ruang kelas itu. Nah, anggapannya mungkinlah nanti kalau ruang kelas sudah tidak ada yang mau gunakan, kita gunakan untuk kegiatan lain, apakah di situ rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Jadi kampus Universitas Muhammadiyah di depan, di belakangnya ada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Luar biasa ya. Rancangan kita begitu. Kalau visi kedepannya UMK seperti itu ya. Tapi untuk sementara kita buka 2 dulu. Mau datang ke kelas, mau datang ke kampus atau tidak ada masalah. Kita bukakan aplikasinya. Jadi mahasiswa bebas memilih mau mengikuti perkuliahan langsung ataupun di rumah secara online juga dibolehkan ya. Dengan posisi melihat apa yang ada dalam ruang kelas. Iya betul. Luar biasa sekali karena memang tadi disampaikan bahwa membangun sumber daya manusia ini lebih berat dibandingkan dengan membangun fasilitas infrastruktur begitu ya. Karena kita lihat memang perkembangan atau pembangunan infrastruktur UMK ini pesat dari tahun ke tahun. Dulu zaman saya kuliah itu belum ada tuh liftnya gitu ya. Sekarang udah ada gedung baru dengan fasilitas lift. Tentunya ini juga menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat Kota Kendari kalau kampusnya punya fasilitas yang memadai gitu ya. Dan ternyata yang paling istimewa adalah bagaimana Universitas Muhammadiyah Kendari ini juga mengedepankan atau seperti yang tadi disebutkan teknologi ya, mengikuti perkembangan zaman dengan segala teknologi yang ada, sehingga kedepannya itu silahkan mahasiswa bebas memilih untuk mengikuti kuliah di rumah ataupun malah tadi disampaikan ada satu mahasiswa yang mengikuti tiga program studi di macam-macam kampus ya, luar biasa. Ini kecanggihan teknologi tentunya. Bukan di Sultra tapi di Indonesia. Iya di Indonesia, tapi ini luar biasa begitu ya. Artinya 10 tahun ke depan bisa jadi kita nggak ada kampus lagi. Iya. Dan memang seperti kita tahu bahwa Muhammadiyah ini visinya memang luar biasa di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan ya. Dan di Sulawesi Tenggara memang belum ada rumah sakit Muhammadiyah. Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya mungkin Pak Rektor sebagai warga Muhammadiyah ya, tapi pusat pun bisa mungkin mendukung dan mensupport di bidang kesehatan nantinya ya. Kami sekarang lagi mempersiapkan Fakultas Kedokteran, Mbak. Jadi Fakultas Kedokteran. Ini sementara moratorium aturan itu, jadi mudah-mudahan kalau sudah buka, insya Allah UMK sudah bisa mengusul. Kami lagi buat dokumen administrasinya sekarang kita proses seperti itu. Jadi memang tadi kenapa saya katakan SDM sangat sulit, tapi ternyata SDM itu bukan tunduk kepada rektor, bukan tunduk kepada pimpinan, tapi ternyata tunduk dengan sistem. Tunduk dengan sistem. Tunduk dengan berarti sistem yang harus dibenahi. Makanya dengan TI itu saya baru dapat kuncinya. Oh ternyata dengan aplikasi yang ada ini, kalau kita tidak isi tidak ada datanya kita. Coba bayangkan Pak, daftar hadir misalnya. Kalau tidak isi daftar hadir kan tidak ada di situ. Saya kan tulung lagi dulu kan, siapa yang belum cek load, siapa yang belum isi daftar hadir. Betul. Biasa kan,
Oh ini Pak masih banyak. Dengan aplikasi ini mereka semakin tertib. Oh ternyata saya sudah temukan bahwa pegawai untuk menertibkan pegawai, buatkan aplikasi. Buatkan aplikasi melalui teknologi informasi. Iya, Itu yang kita sekarang lakukan. Akhirnya mau tidak mau, tunduk kalau dengan sistem ya. Awalnya itu kami lihat pada saat orang menggunakan Zoom. Jadi pada saat orang mau kuliah kan dilarang masuk kampus kita waktu COVID. Betul, betul. Kalau saya tidak masuk kampus tidak mengajar, bagaimana caranya supaya mengajar? Itu kan dibuka Zoom. Iya. Oh ini berarti, Zoom ini yang membuat mereka bisa mengajar. Kalau tidak ada Zoom ini berarti dia tidak mengajar. Mungkin hanya kirim-kirim tugas dan lain-lainnya yang kita tidak tahu. Iya. Makanya setelah itu kami temukan, saya panggil orang TI. Jadi saya merombak TI itu tahun ini kami merombak TI yang tadinya tidak ada kepala bagian, sekarang menjadi ada 3 kepala bagian membawai TI itu. Statusnya TI itu hanya unit pelaksana teknik, sekarang menjadi status lembaga. Saking pentingnya teknologi itu. Nah, yang menarik lagi Mbak, kami sekarang bekerja sama Universitas Siber Muhammadiyah. Mungkin Mbak Mawar sudah pernah dengar ya? Iya. Universitas Siber Muhammadiyah itu adalah perguruan tinggi terbuka yang dimiliki perguruan tinggi swasta Muhammadiyah. Perguruan tinggi terbuka yang dimiliki Muhammadiyah ya. Jadi satu-satunya di perguruan tinggi di Indonesia Timur, perguruan tinggi swasta yang bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu adalah Universitas Muhammadiyah Kendari. Karena Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai tim pendiri Universitas Siber Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai pendirinya pendiri ya, Universitas Siber. Kami bagian dari. Jadi saat ini tuh kami mendapat fee dari Siber, ada mahasiswanya. Jadi kami Universitas Muhammadiyah Kendari yang diizinkan oleh pemerintah membuka kelas jarak jauh di wilayah timur Indonesia. Jadi bukan hanya Sulawesi Mbak, tapi di wilayah timur. Masya Allah. Jadi dengan adanya kami sebagai pendiri Universitas Siber Muhammadiyah. Karena kalau kami waktu itu tidak hadir, jadi hanya 2 sekolah tinggi keguruan Kuningan, Kuningan di Jawa ya, Jawa Tengah kalau tidak salah itu, dengan Universitas Muhammadiyah Kendari di Indonesia. Baik. Selain dari BINUS ya, kalau BINUS Nusantara dia berdiri sendiri. Iya. Nah, yang menarik tadi sempat disampaikan terkait dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh UMK. Nah, tetapi kan faktanya masyarakat itu terkadang ada juga yang mungkin secara ekonomi belum mampu untuk kuliah di universitas swasta. Karena kita berpikir bahwa universitas swasta pasti agak mahal begitu dibandingkan dengan universitas negeri. Ada nggak sih program khusus, bisa dijelaskan kepada pemirsa Suara TV di rumah, program khusus beasiswa apa saja yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari sehingga masyarakat yang berprestasi tetapi mungkin ada kendala ekonomi pun bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari? Iya, tahun ini itu kalau saya tidak salah 6 atau 8 itu ruang kerang beasiswa untuk mahasiswa baru yang masuk. Pertama itu adalah beasiswa prestasi olahraga, seni dan sains. Olahraga, seni dan sains. Jadi kalau ada anak-anak SMA yang punya sertifikat juara 1 sampai juara 3 baik tingkat provinsi maupun nasional itu ada beasiswanya. Jadi kalau tingkat nasional kalau tidak salah itu 6 semester atau jadi ada tingkat-tingkatannya Mbak. Saya tidak hafal ya. Iya, tapi ada ya. Ada. Baik juara provinsi ya. Kalau juara lokal kampung itu kita tidak. Yang tidak ada sertifikatnya nggak ada ya. Ada sertifikat. Juara nasional dan juara sultra ya, regional ya. Kemudian yang kedua, jalur beasiswa tahfiz Al-Quran. Nah ini yang istimewa, jalur tahfiz ya. Tahfiz Al-Quran. Jadi kalau hafal 30 juz itu ya otomatis bebas biaya pendidikan selama 4 tahun. 4 tahun. Maksimal 4 tahun ya. Tapi harus 30 juz ya? Harus 30 juz. Kalau 20 juz itu ada aturan-aturannya lagi. Kalau ada aturannya? Hanya 10 juz itu kemarin, tahun lalu kan hanya 2 semester. Saya bilang jangan, terlalu rendah. Kalau 10 juz baru hafal, hafal 10 juz baru 2 semester. Kasih naik jadi 4 atau 6 kalau salah sekarang. Jadi boleh ada yang 10 juz, 20 juz maupun 30 juz. Tapi yang paling istimewa adalah 30 juz. Free, beasiswa full sampai selesai ya. Bahkan kalau tidak salah 3 ya Mbak. 3 minimal kalau tidak salah. Kalau hanya 1 kan anak SD pun bisa 1 juz ya. 1, 2, 3 kalau saya tidak salah ya aturannya. Ada di website itu. Nah, kemudian yang ketiga ada beasiswa perserikatan. Beasiswa perserikatan Muhammadiyah itu bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, misalnya SMA Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, alumni MTS Muhammadiyah dimanapun, dari manapun, bukan hanya di Sultra ya, itu kami berikan beasiswa hanya 50% SPP. 50% SPP yang diberikan. Itu sudah banyak yang jalan sekarang. Malah kalau tahun lalu itu ada sekolah di sini, SMA Maritim Muhammadiyah Kendari itu bukan SPP-nya lagi, tapi biaya pendidikannya itu kami tanggung 4 tahun. Oh sampai biayanya Jadi itu hanya komunikasi saja dengan kepala sekolah dan pimpinan.
Kemudian yang keempat beasiswa mitra, termasuk tadi beasiswa Pemda itu juga, Pemda, terus ada sekolah-sekolah yang kerjasama dengan kami, itu hanya SPP-nya juga 50%. Kemudian beasiswa desa sarjana, jadi kami buka beasiswa desa sarjana, Mbak. Beasiswa desa sarjana itu 50% pembayaran SPP-nya itu ditanggung oleh desa, 50% ditanggung oleh UMK. Jadi sama tadi 50%. Biaya hidupnya itu ditanggung oleh orang tua. Karena namanya orang tua dia hidup di kampung, tinggal di kampung, maksud saya tetap dia makan, tetap dia tinggal. Jadi kami bagi dengan desa itu 50%. Yang jelasnya desa menanggung biayanya, tapi saya sampaikan bahwa biaya SPP ini tidak boleh dari orang tuanya, tidak boleh dari keluarga, harus desa. Terserah bagaimana caranya desa mau mencari itu, silakan saja. Yang penting kami tahu bahwa anak ini ditanggung oleh desa. Terserah caranya bagaimana, bukan orang tuanya. Betul, memfasilitasi anak-anak yang berprestasi ya tentunya. Iya. Itu jalur-jalur beasiswa ya yang luar biasa ya, Masya Allah sekali perbincangan kita dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Tadi sudah sangat dijelaskan bagaimana keunggulan, kemudian terakhir disampaikan bahwa tidak perlu berkecil hati untuk masyarakat Kota Kendari, khususnya para pelajar yang punya prestasi, baik itu prestasi di bidang seni, olahraga, dan yang spesialnya lagi yang hafal Al-Quran, baik itu 10 juz, 20 juz maupun 30 juz. Tahun ini Mbak, itu kami dapat beasiswa dari pemerintah, UKT namanya, ada 700 orang. Yang melalui jalur rumah tahfiz? Bukan, jalur UKT, tahfiz, menghafal Quran. Jadi mahasiswa yang kuliah sekarang itu diberikan beasiswa oleh pemerintah, karena COVID ini kan, itu ada 700. Masya Allah. Kemudian beasiswa yang lainnya dari pemerintah juga itu adalah KIP. Kartu Indonesia Pintar, kami mendapat 100 lebih kalau saya tidak salah tahun ini. Yang tadinya hanya 10, 20. Tahun sekarang ini kami dapat 100 lebih. Luar biasa ya. Ini tentunya prestasi yang sangat membanggakan untuk UMK sendiri karena mampu memfasilitasi pelajar-pelajar masyarakat Kota Kendari yang berprestasi tadi, namun mungkin terkendala dengan ekonomi, tetapi alhamdulillah dengan adanya program-program dari UMK maka tidak bisa kemudian sekolah, bisa bukan kuliah di Universitas Muhammadiyah. Dari Pemda juga cukup banyak, Pak. Cukup banyak dari mahasiswa yang sudah kuliah. Kalau Pemda itu kan syaratnya adalah kuliah dulu baru dapat beasiswa. Banyak, ada Kolaka Utara. Berprestasi dulu sebagai mahasiswa baru mendapatkan beasiswa ya. Pemda Wombana. Nah, yang satu lagi kami dapat tahun ini dari Pak Wali Kota. Itu ada satu Wali Kota Kendari ya. Satu kelas beasiswa, satu kelas beasiswa semua selama 4 tahun. Masya Allah, selama 4 tahun ini tentu juga kita harus apresiasi ya bagaimana support Wali Kota Kendari terhadap perkembangan pendidikan di Kota Kendari. Baik Pak Rektor, alhamdulillah, dan terima kasih sekali kami kepada Pak Rektor yang sudah meluangkan waktunya, kemudian berbagi ilmu, berbagi program-program UMK yang mungkin ini menjadi informasi untuk pemirsa Sutra TV di rumah. Dan sebelum saya akhiri, silahkan closing statement dari Pak Rektor kepada teman-teman para pelajar khususnya, silahkan. Terima kasih Sutra TV memang fasilitasi kami untuk menyampaikan profil Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya mengajak kepada putra-putri Sulawesi Tenggara, masyarakat Indonesia yang ingin kuliah silakan bergabung di Universitas Muhammadiyah Kendari karena Universitas Muhammadiyah Kendari sudah terpercaya dan satu-satunya perguruan tinggi terakreditasi B di Sulawesi Tenggara, sehingga UMK mendapat prestasi terbaik di Sulawesi Tenggara. Dari Unirank juga kami yang terbaik di perguruan tinggi Sulawesi Tenggara. Jadi tidak ragu lagi untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Kendari. Saat ini dilakukan penerimaan mahasiswa baru, silakan memanfaatkan link spmb@umkendari.ac.id. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Fastabikul khairat, itu patut digarisbawahi. Dan terima kasih sekali lagi Pak Rektor, terima kasih pemirsa Sultra TV di rumah yang senantiasa setia menonton tayangan kami. Dan insya Allah kami akan hadir kembali esok hari dengan tamu istimewa yang lainnya. Saya mau Rusilia pamit, tetap setia, tetap loyal, tetap stay tune di program Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelam tiada yang bisa kulihat.
selain hanya nama ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud.